سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadis, para jamaah sekalian, melanjutkan kajian fikih yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya dari Al-Imam Al-Ghazali. Kita masih bahas mengenai bab sholat. Kemarin sudah bahas mengenai beberapa fadilah yang terkait dengan sholat. Maka sekarang akan membahas mengenai kaifiyatul a'maliz zahirah minas sholati wal bida'atu bit takbir wa ma qablah. Kita akan membahas mengenai kaifiyatul a'maliz zahirah, cara amalan-amalan yang zahir, fi kaifiyatil a'maliz zahirah. Ini di dalam cara mengamalkan amalan-amalan yang zahir, minas sholati dari sholat, wal bida'ati dan permulaan bitakbiri dengan takbiratul ihram, wama dan sesuatu qoblahu sebelumnya takbiratul ihram. Jadi bab ini akan membahas mengenai gerakan-gerakan zahirnya sholat, sebelum nanti akan membahas mengenai gerakan yang sifatnya batin. Sekarang bahasnya mengenai gerakan yang sifatnya zahir dari sholat. Yang bagi lil musalli iza faragha minal wudu'i wat taharati minal hubusi fil badani wal makani wasiyadi wasitril aurat minas surah ila rukbah. Orang itu kalau sudah siap, orang jika sudah selesai dari wudunya, selesai dari bersuci dari hadasnya, baik yang ada di badan, di tempat, di pakaian, dan sudah menutup auratnya, laki-laki di antara pusar dengan lutut, ayyan tasiba qa'iman mutawajjihan ila kiblah, maka dia berdiri tegak dengan mengarah kepada arah kiblat. Jadi kalau udah siap nih, udah siap semua, udah bersuci, siap untuk sholat, maka kemudian dia berdiri tegak, qa'iman mutawajjihan ila kiblah, menghadap ke arah kiblat. Wa yuzawwiju baina qadamaihi wa la yadummuhuma. Dia merenggangkan baina qadamaihi, merenggangkan di antara kedua telapak kakinya. Wa la yadummuha, jangan dirapatkan. Jadi ketika berdiri, kakinya itu agak renggang sedikit, tidak dirapat, tapi nggak renggang banget, nggak renggang banget, juga tidak dirapatkan. Kenapa? Fa inna zalika mimma kana yastadilu bi ala fikir rajul, karena itu termasuk dari apa yang yastadilu, mengambil dalil dengannya atas fikir Rasul, atas fikih seorang laki-laki. Wa qad naha, dan sungguh Nabi melarang anis sofani was sofati fi sholat. Nabi itu melarang sofan dan sofat ketika lagi sholat. Apa itu sofat? Sofat itu iktironul qadamaini ma'an. Sofat itu rapatnya kedua telapak kaki ma'an, bersama-sama. Itu sofat namanya. Dan ini dilarang berdasarkan juga firman Allah, muqarronina fil asfat. Mereka itu terikat bersama-sama di dalam rantai. Jadi kalau dia rapat itu seperti orang yang diikat kakinya, dan itu tidak boleh. Sedangkan sofan itu adalah rafu ihdar rijlaini. Sofan itu rafu ihdar rijlaini, mengangkat salah satu dua kaki. Itu nggak boleh juga. Ya, jadi orang berdiri itu dua, secara garis besar dua yang nggak boleh. Kakinya rapat banget, Yang kedua, salah satu kakinya itu diangkat. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya sofat dan sofan. Terutama ketika lagi sholat, itu berdiri tegak.
Terus wa yura'i fi rukhabataihi wa maq'adi nitokihi al-intisab. Kemudian dia memperhatikan kedua lututnya dan tulang belakangnya dengan lurus. Jadi dua lututnya sama tulang belakang lurus. Berdirinya tuh tegak, enggak agak nunduk gitu ya, tapi berdiri tegak. Kepalanya aja yang nunduk, tapi badannya tetap tegak. Badannya tegak, kepalanya yang nunduk, dan kaki kedua lututnya ini tetap tegak. Wa amma ra'suhu, adapun kepalanya, tadi kan badannya yang tegak, terus kedua lututnya pun juga tegak. Wa amma ra'suhu, sedangkan kepalanya, imsa'a tarokahu ala stiwa'il qidam. Kalau dia mau, maka dia meninggalkan atas tegak lurusnya berdiri. Wa insa'a atroka, kalau dia mau maka dia nunduk. Kepalanya ini kalau dia mau maka dia boleh lurus begini. Tapi kalau dia mau dia nunduk, atroko, dia nunduk. Jadi boleh kepala itu boleh tetap tegak. Tegaknya tegak lurus ya, tidak ke atas itu, tidak mengadah ke atas, tapi dia lurus, pandangannya lurus begini. Boleh juga dia nunduk kepalanya begini. Nah, antara dia lurus dengan nunduk, yang mana yang paling bagus? Wal atroku akrobu lil khusu. Sedangkan nunduk itu lebih dekat lil khusu pada khusu. Wa aghaddu, dan lebih memejamkan lil basori pada pandangan. Jadi kalau mau diukur ketika sholat, pandangannya, kepalanya ini tegak lurus ke depan pandangannya, atau kan nunduk. Yang paling afdol adalah dia nunduk. Kenapa nunduk? Karena lebih dekat kepada kehusyuan dan lebih bisa menjaga pandangan. Kalau dia lurus begini kan dia bisa mandang apa aja. Ya, bisa kemana aja pandangan ini. Wal yakun basoruhu mahsurun ala musallahu allazi yusalli alaihi. Wal yakun, dan hendaknya ada basoruhu, pandangannya dia, mahsurun, dibatasi, terbatas, ala musallahu, atas sejadahnya, allazi yusalli alaihi, yang dia sholat atasnya. Nah, ketika dia ini berdiri, kemudian dia nunduk, maka pandangannya ini harus dibatasi dengan musolahu, tempat sholatnya sejadahnya, yang dia sholat di situ. Kalau kita kemudian nggak ada sejadah seperti ini, kan ada karpet, karpetnya kan ada batasan ini, ya sebatas itu. Pakai kalau karpet kayak begini, sebatas itu dia. Pandangannya itu di batasan ini. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka apa? Lagi-lagi dalam rangka agar matanya nggak jelalatan kemana-mana, agar matanya nggak nengok mana, nengok kiri, nengok kanan, sehingga itu bisa menghilangkan kehusuan. Jadi pandangan matanya ke bawah, ke tempat sholatnya, maksudnya ke tempat sejadahnya. Fa illam yakun lahu musallah, kalau dia itu tidak punya tempat sholat, maksudnya tidak punya sejadah, dia nggak punya sejadah, fal yuqarrib min jidaril haid, maka hendaknya dia dekat dari tembok dinding, dari dinding. Jadi kalau dia nggak kebawa sejadah, ini kan zamannya beliau ini, zamannya Imam Ghazali kan mungkin belum ada kayak. Kalau emang nggak ada pembatas sejadah itu, maka dekatlah dengan tembok. Wal yuqarrib min jidaril haid, maka hendaknya dia mendekat ke arah tembok, jadi ke depan ke tembok atau ke tiang. Biar apa? Biar terbatas. Terus liyahutto khotton, atau hendaknya dia menggaris khotton dengan garis. Kalau zaman dulu kan belum ada, ya masih di tanah, iya. Atau di mana? Ya dia menggaris tuh, digarisin. Menggaris ini
Terus untuk apa? Untuk dijadikan itu sejadahnya dia, tempat sholatnya dia, batas sholatnya dia. Di mana garisnya itu bukan untuk apa-apa, untuk ngebatasin pandangannya itu jangan keluar dari garis. Gitu. Bukan untuk apa-apa, untuk pandangannya itu untuk tidak keluar dari garis ini. Fa inna zalika, maka sesungguhnya demikian itu kita sholat itu dilihatnya cuma sebatas sejadah. Kalau nggak bawa sejadah di depan tembok, atau kalau nggak dibikin garis, itu untuk apa sih? Fa inna zalika, sesungguhnya demikian itu yuqassiru masafatal basor, dapat membatasi masafatal basori, jarak pandangan. Jadi pandangan kita ini punya batasan. Kalau nggak dikasih apa-apa, nggak punya batasan itu nanti, sehingga nanti matanya itu kemana-mana, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke segala macam. Tapi kalau kita ada garis atau ada sejadah, itu dibatasin ya pandangannya, nggak boleh keluar sana ya. Ketika pandangan kita keluar garis, offset nih ya, offset kira-kira begitu. Ini udah offset keluar dari garis, gitu ya. Wa yamna'u tafawwuqal fikri, dan dapat mencegah tafawwuqal fikri, keluyurannya pikiran. Kan semakin dia melihat banyak hal, kan semakin tafawwuq pikirannya ini, semakin keluyuran kemana-mana pikirannya. Sholat ini sambil keluyuran. Wal yuhajjir ala basorihi, dan hendaknya membatasi ala basorihi, atas pandangannya dia. Ayyujawiza, hendaknya tidak melewati atrafal musola, ujung-ujung sejadah, wa hududal khatti, dan batasan-batasan dan garis. Nah itu tujuannya itu pakai sejadah atau pakai garis, atau kalau zaman sekarang ini pakai sutra. Ngerti sutra ya? Yang ada di depan kayu itu loh. Yang kayu itu di depan kalau di sholat, kemudian dia naruh kayu di depan, itu sutra itu. Sutra itu bukan biar orang lewat di depannya, agar orang tidak lewat dia, bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Ya itu mungkin ada gunanya mungkin. Tapi tujuan pokoknya itu bukan untuk itu. Tujuan pokoknya itu biar dia sholat punya batas. Dia sholatnya punya batas. Kalau kemudian dia ada sutra, biar orang kagak lewat, sedangkan dia sholatnya kemana-mana, orang tidak lewat dianya lewat kemana-mana. Orang nggak lewat di depan dia, tapi dianya yang lewat kemana-mana. Itu bedanya itu kita. Orang bertipik kita tahu sama enggak. Kata Imam Ghazali, sutra ini batasin ini sejadah. Kalau kita di TKN itu kan pilihannya dua. Kalau punya sorban, pilihannya dua-duanya punya faedah. Satu ditaruh kalau cuma satu sorban di bawah, dipakai lagi sholat kah, ataukah ditaruh di bawah? Kalau cuma satu, kita ini ditaruhnya di bawah, bukan dipakai. Kalau cuma bawa satu sorban, bukan dipakai, tapi ditaruh di sini. Untuk apa? Untuk jadi batasan pandangan tadi itu. Jadi naruh sorban di situ, kan memang sorban itu orang pakai sholat pakai sorban itu memang ada pahalanya. Itu memang ada anjurannya, di hadis juga ada. Tapi kalau dia bawa sorban satu, maka pakai sorban dipakai, ataukah ditaruh di bawah. Dua-duanya punya alasan. Kita itu lewat pagar Sabah, kalau pagar Sabah itu bawa satu itu, kalau sekarang pagar Sabah lebih banyak dua sorban, dipakai sendiri, yang dipakai satu, kemudian dipegang satu. Dulu masih awal-awal itu satu sorban, taruhnya di bawah, gitu ya. Nah, itu kenapa taruh di bawah? Karena tadi bikin batas. Kan ada sejadah, batasan. Dikasih sorban, makin menyempit lagi pandangannya. Itu apa fungsinya? Jadi fungsinya pakai sejadah, fungsinya pakai sorban di bawah, fungsinya orang zaman sekarang pakai sutra, bukan semata-mata biar orang nggak lewat di depannya, bukan melarang orang lewat.
tapi lebih kepada orang yang sholatnya. Orang yang sholatnya, dia pandangannya harus dibatasin. Kalau dia kemudian nggak punya batasan, nanti sholatnya ini nggak punya batas. Kayak orang main bola, kagak ada garisnya. Pokoknya kemana-mana ini bolanya, dibawa kegiring kemana-mana. Tapi kalau dia sholatnya ada batasannya, maka dia akan tidak keluar dari tempat itu. Dan ini dalam rangka memunculkan dan memusatkan kehusuan. Karena sholat itu ya harus pakai khusyuk. Sholatnya harus pakai khusyuk, nggak cukup pakai fikih aja, tapi dia harus pakai khusyuk. Nah itu ya, jadi ini kata Al-Ghazali, batasan itu dibikin tadi tuh, alasannya batasan itu untuk apa? Batasannya itu yuqassiru masafatal basar wa yamna'u tafawuqal fikri, agar bisa pandangannya dikasih jarak, dibatasin jarak pandangannya, kemudian dapat mencegah keluyurannya pikiran. Itu maksudnya. Nah kan pernah dulu ada yang iseng-iseng juga ketika jamaah TKN ini sholat, kemudian sejaga sorbannya taruh di depan. Ada orang iseng-iseng, sorban itu kan mestinya dipakai, ngapain harus ditaruh di bawah gitu kan? Kan udah ada karpet gitu. Kenapa sorbannya taruh di bawah? Kan dia ini nanya atau nyalain nih? Kalau nanya saya jawab, kalau nyalain saya nggak jawab. Kalau nyalain saya nggak jawab. Kalau nanya saya jawab. Tapi kayaknya nyalain, gitu ya. Kalau nyalain saya nggak jawab. Kalau Anda mau nanya saya jawab. Karena kan dulu keliling kemana-mana, mulai sholat. Ya sholatnya kita sorbannya di bawah. Fungsinya itu ya dua, memang dia kalau dipakai lagi sholat juga ada pahalanya. Kalau ditaruh di bawah dengan tujuan kayak gini, itu juga ada pahalanya. Kalau kemudian dia pakai sorban, lalu kemudian dia sholat pandangannya tafawuq, pandangannya itu keluyuran kemana-mana, ya aksesorisnya aja sholatnya, gitu ya. Dia mau dia mau menjaga apanya nih? Menjaga dirinya biar dia mendapatkan semata-mata mendapatkan sunnah karena pakai sorban, ataukah dia menjaga kehusuannya dengan cara dia menggunakan sorban sehingga nanti sholatnya ini bisa khusyuk. Yang mana yang dibela? Nah kalau kita di TKN menggunakan itu gitu. Jadi kalau kemudian jamaah TKN ini sorban ditaruh di bawah itu khusyuk, meskipun banyak juga yang nggak tahu gitu ya, lo taruh aja di bawah gitu. Kata kita itu, Mbak. Alasannya ya seperti yang kata Imam Al-Ghazali gini. Bahkan sutra tadi itu pembatas yang di masjid-masjid sekarang banyak tuh. Itu bukan buat orang lewat. Bukan buat orang lewat, itu tujuannya itu tujuan aslinya. Tapi untuk membatasin dia. Tapi sekarang sutra itu dianggap sebagai batasin dia biar orang tidak lewat. Kalau kemudian dia sholatnya sembarangan, gimana nggak terlewat? Lalu kemudian ada sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mana mungkin kagak kelewat-lewat? Orang ramai kayak begitu. Gitu ya. Jadi ya boleh, nggak apa-apa pakai sutra itu biar orang lewat. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuan utamanya ketika dia pakai sutra itu, dia fokus pandangannya ke situ. Untuk mungkin dia fokus, biar ada garis lah. Dia nggak ngelewatin, nggak keluar garis, nggak offset lah kira-kira gitu kalau orang main bola aja. Nah, terus wal yadum ala hazal qiyam kazalik. Terus dia melakukan posisi berdiri itu seperti itu terus menerus. Kazalika ilal ruku, seperti itulah sampai kepada ruku, min ghairil tifatin, dari tanpa noleh. Haza adabul qiyami, ini adalah adab dari berdiri. Sholat nengok-nengok, kiri kanan, nengok gitu ya. Enggak. Kalau dia sudah kemudian dia mengucapkan kul a'udzu birabbin nas. Jadi dia membaca-baca. Ya, kadang-kadang ada yang perlu baca dulu gitu ya. Tapi juga kalau lagi jadi imam yang lama-lama juga. Udah berdiri, bismillahirrahmanirrahim. Lurusin semua. Kemudian ya, kul a'udzu
Malikin nas ilahi. Kelamaan. Udah, nggak usah banyak kayak begitu gitu ya. Jadi kan ada yang gitu kan, ya memang iya gitu loh. Iya, tahassunan bihi minasyaiton, untuk membentengi dia dari setan. Iya, tapi kalau jadi imam kayak gini, fikih itu kan harus tetap punya adab, gitu ya. Fikih itu benar atau salah, tapi di atasnya fikih ada tasawuf, baik atau buruk, gitu ya. Benar atau salah, di atasnya ada baik atau buruk. Benar dia jadi imam, pasti dulu kurang apa itu maju dulu sana. Nah, terus semua. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi baru kemudian enggak gitu. Enggak seperti itu. Jadi cepat dia mau jadi imam, ya dianya cepat punya konsentrasi gitu. Kemudian sumbalia bil iqomah. Kalau udah ya dia qomat. Kalau memang ada makmum. Kalaupun tidak ada makmum, ya dia qomat atau azan, seperti yang kemarin sudah diterangkan fadilah azan dan qomat itu. Kalau udah rapi semua, maka kemudian hatinya udah falyafa yadaihi ila hazwi mankibaihi ba'da irsalihima, maka kemudian dia mulailah mengangkat kedua tangannya sampai kepada sini pundaknya, gitu ya. Terus untuk melakukan apa itu? Untuk melakukan takbiratul ihram. Lalu kemudian setelah takbir, singkat saja karena dia sampai kita sudah paham gerakannya, kecuali ada beberapa hal yang perlu dijelasin lebih lanjut. Allah Akbar. Setelah itu maka kemudian dia mendomahkan, menaruh, mendomahkan, sedekap, menaruh tangannya ini di perutnya, di mana telapak kirinya itu ada di bawah, tangan kanannya itu ada di atas. Nah ini kalau kita ikut kepada wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali, maka menaruhnya tangannya ini ada di depan, ada di bawah pusar, ada di bawah pusar. Umumnya di atas pusar, tapi kita di bawah pusar. Umumnya di atas pusar, umum. Yang tidak begitu umum juga di dada, di dada. Terus jangan juga memutar-mutar, gitu ya, ke kanan yaminan au yasiran, baik itu ke kanan maupun ke kiri. Tidak diperlukan untuk memutar. Jadi Allah tidak perlu juga diputar ke sini, putar ke kanan. Ini ya. Jadi tidak lurus. Maka itu cara naruh tangannya. Jadi kalau kita ini naruh tangannya itu ada di mana? Di bawah pusar. Kenapa? Karena ikut kepada wasiatnya baginda Rasul kepada Sayyidina Ali. Rasul pernah mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, taruhlah tanganmu di bawah pusar ketika lagi berdiri sholat. Jadi kita ada di bawah, gitu ya. Terus setelah itu al-qiraatu bacaan. Jadi udah Allahu Akbar, mulailah kita membaca qiraah. Apa yang dibaca? Summaya bertadiu al-qiraatu, membaca. Summaya bertadiu bi du'ail istiftah. Kemudian dia memulai dengan membaca doa istiftah. Kita seringnya nyebutnya iftitah. Ya, istiftah. Ini kan agak ribet. Istiftah. Kita bacanya ngomongnya apa? Doa apa? Baca doa iftitah. Istiftah. Gitu ya. Membaca doa istiftah. Gitu ya. Nah, doa istiftah ini macam-macam. Ada Allah Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, segala macam itu yang kita menggunakan. Setelah membaca doa itu, istiftah itu, maka kemudian kita masuk kepada membaca surah Al-Fatihah. Yang sebaiknya sebelumnya membaca Fatihah, membaca dulu ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ulama berbeda-beda pendapat nanti nih. Istiftah apa namanya baca ta'awuz ini. Ada yang mengatakan mazhab yang mengatakan kita cukup di awal saja. Cukup di rakaat pertama saja baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi mazhab yang lain kayak Imam Maliki, dia setiap mau baca Fatihah itu baca ta'awuz dulu, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Rakaat pertama, rakaat kedua sampai rakaat terakhir itu baca ta'awuz dulu. Dalam rangka apa? Dia dalam rangka menjaga diri dari setan. Gitu ya. Kok kita kayaknya nggak pernah baca auzubillah gitu ya. Ya memang enggak, kita biasanya saya dulu diajarin gue juga enggak. Kalau sekarang kita enggak di tiga ini karena udah sholat ya Allah Akbar, udah tangan ini sudah hofi terus, udah hofi sudah masuk hofi Allah Akbar. Nah, sudah hofi sudah itu, sudah masuk hofi dia. Nah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Fatihah ini wala yasilu amin biqaulihi walad dhalina waslan. Ketika lagi sholat nih, membaca aminnya itu tidak boleh diwasol, tidak boleh disambung dengan walad dhalin. Walad dhalin amin gitu ya. Imamnya ini misalnya atau dia sendiri walad dhalin amin, nggak boleh diwasol. Kalau dalam sholat itu nggak boleh diwasol. Nah, setelah itu dia membaca surah-surah pendek. Cukup membaca surah-surah pendek. Kalau lagi sendiri membaca surah panjang. Kalau lagi rame-rame jamaah menjadi imam baca surah pendek. Kalau kita surahnya semua sudah ditentukan. Nah, surahnya subuhnya sudah wadduha dengan alam nasra, zuhurnya al-falaq dengan an-nas, asarnya yasin tu salamun qaulami rabbil rahim wa tazul yawma ayyuhal mujrimun ya wasalamun qaulami rabbil rahim. Ya, terus yang keduanya wal asri. Terus begitu selanjutnya. Kita itu sudah. Setelah itu ruku. Kita ruku. Summa yarka'u wa yura'i fihi umuran. Kemudian ruku. Ketika ruku ini perhatikan beberapa hal. Yang pertama, ayyukabbiru lirruku. Takbir ketika mau ruku. Lagi berdiri mau ruku, pertama dia takbir dulu ketika mau ruku. Yang kedua, wa ayyarfa'a yadayhi ma'a takbiratil ruku. Hendaknya dia mengangkat kedua tangan bersama dengan takbir ruku. Jadi ketika mau ruku, Allahu Akbar, ngangkat tangan. Seyogianya dia ngangkat tangan. Tapi kalaupun dia ngangkat tangan itu pun tidak apa-apa karena tidak bagian dari rukun. Kalau dia mau ruku nggak pakai angkat tangan itu sah tetap karena bukan rukun. Ini seyogianya, sebaiknya dia mengangkat kedua tangan ma'at takbir atau ruku ketika dia mau takbir ke ruku. Terus wa ayyamuddat takbir maddan ilantiha ila ruku. Takbirnya ini dipanjangkan sampai akhir ila ruku, sampai mencapai posisi ruku. Jadi Allahu Akbar sampai dia ke posisi ruku, takbirnya itu panjangin sampai dia ke posisi ruku. Wa ayyan subaruk bataihi walayun siyahima. Hendaknya dia menegakkan kedua lututnya dan jangan melipat kedua lututnya. Ya, lututnya tetap tegak. Posisinya tegak. Wa ayyamudda zuhrahu mustawiyan. Punggungnya itu dipanjangkan dengan rata. Jadi rata, dia rata begini, enggak begini, enggak begini, rata dia. Posisi rukunya ini. Wa ayyakuna unuquhu wa ra'su mustawiya ini ma'a zuhrihi. Kepalanya sama lehernya itu sejajar sama. Enggak dia ruku, kemudian kepalanya agak ke bawah atau kepalanya agak ke sini. Leher sama kepalanya sama, gitu ya, sejajar. Kasofi hatil wahidah, seperti papan, lurus seperti papannya ini. La yakunu ra'suhu ahfadu wala arfa. Kepalanya tidak lebih rendah, tidak juga lebih tinggi. Terus wa ayyu jafiya mirfaqaihi ila janbiyaihi.
hendaknya dia merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya. Untuk laki-laki, ketika dia ruku maka dia merenggangkan. Tapi watadumul mar'ah mirfaqaihi ila janbiyai. Kalau perempuan maka dia dirapatkan seperti orang sujud. Kalau sujud laki-laki kan agak direnggangin, kalau perempuan sujud dirapetin. Perempuan juga sama, kalau lagi ruku dia ruku tuh dirapetin, kalau lagi laki-laki kalau ruku agak direnggangin. Wa ayyakula subhana rabbiyal azimi. Hendaknya dia juga membaca tasbih subhana rabbiyal azimi. Summa yartafi'u minar ruku' ilal qiyam. Kemudian dia bangkit dari ruku menuju berdiri. Wa yarfa'u yadayhi. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Wa yaqulu sami'allahu liman hamidah. Wa yatma'innu fil iktidal. Dia tenang di dalam iktidal. Wa yaqulu rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard dan ila akhirih. Sudah sampai ke situ. Jadi udah ruku, kemudian kita iktidal. Sampai di situ. Kemudian setelah itu apa? As-sujudu, kemudian dia sujud. Summa yuhwi ila sujudi mukabbiran. Kemudian dia turun menuju ke arah sujud mukabbiran sambil dia takbir. Fayadhu rukbatayhi al-ardi. Meletakkan kedua sikunya ke tanah. Wa yadumu jubhatahu wa unfahu wa kafaihi maksufa. Kemudian meletakkan dahinya, hidungnya, kemudian secara kedua telapak tangannya secara terbuka. Wa yukabbiru indal hawa wa la yarfa'u yadayhi fi ghairi ruku'. Dan dia takbir saat dia melakukan seperti itu. Wayan bagi ayyakuna awwala ma yaqau minhu al-ard. Wayan bagi seyogianya ayyakuna ada awwalu ma yaqau minhu al-ardi, yang pertama kali jatuh di tanah, yang pertama kali nempel tanah, nyentuh tanah, rukbatahu, kedua sikunya. Jadi ketika dia mau sujud, yang paling utama adalah dia naruh lututnya dulu yang nyampe di tanah, bukan tangannya. Tapi lututnya dulu yang sampai ketika dia mau sujud ini. Ketika sujud, lututnya dulu yang dia sampai ke tanah. Wa ayyadu'a ba'dahuma yadayhi. Kemudian dia meletakkan setelah itu kedua tangannya. Summa yadu'u ba'dahuma wajahu. Kemudian meletakkan setelah itu wajahnya. Wa ayyadu'a jubhatahu wa unfahu alal ardi. Dan dia meletakkan dahinya, hidungnya di bumi, di tanah. Wa ayyujafiya mirfaqai ala janbaihi. Dan kalau dia laki-laki, dia merenggangkan kedua sikunya. Jadi urutannya itu mau sujud, dengkulnya dulu, lututnya dulu, baru kedua tangan, lalu kemudian ke dahi, terus kemudian turun lagi ke hidung. Terus tangannya direnggangkan. Kalau perempuan, watadumul mar'a mirfaqaihi. Perempuan itu dirapatkan kalau untuk perempuan. Wa ayyufawwija baina rijlaihi. Hendaknya dia merenggangkan di antara kedua kakinya. Wala taf'alul mar'a zalik. Kalau perempuan enggak usah direnggang-renggangin banget kedua lututnya ini. Kalau untuk perempuan. Dan sujud, kemudian dia membaca subhana rabbiyal a'la, dia atau yang lainnya. Lalu setelah itu summa yarfa'u ma sujud. Kemudian dibangun dari sujud untuk duduk. Namanya duduk iftiras. Untuk duduk di antara dua sujud. Fayat ma'inu jalisan muqtadilan. Dia duduk secara tegak lurus. Fayarfa'u ra'sahu mukabbiran. Dia mengangkat kepalanya itu dengan sambil membaca takbir. Wa yajlisu ala rijlihil yusra. Dan dia duduk di atas kakinya yang kiri. Wa yansibu qadamahul yumna. Telapak kaki kanan itu ditegakin. Dia duduknya di kiri, kaki kanannya ditegakin ini. Wa yadau yadaihi ala fahzaihi. Kedua tangannya ditaruh di atas kedua paha. Wal asobi mansuroh. Jari-jarinya ini direnggangkan. Jari-jarinya ini terbuka, tidak tutup. Jari-jarinya ini terbuka, tidak tertutup.
wala yatakallafu dhammuha wala tafrijuha, dan tidak untuk menggenggamnya, merapatkannya, tidak juga merenggangkannya. Ya sudah dibuka dia. Wa yaqulu rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wajibuni ila akhiri. Wala yutawwilu hazil jalsa illa fi sujudi tasbih. Jangan melamakan duduk ini. Duduk di antara dua sujud itu jangan lama, gak boleh lama, kecuali saat sholat tasbih. Kalau sholat tasbih kan memanjang kan, baca 10 kali tasbih. Tapi kalau dia bukan sholat tasbih, duduk di antara dua sujud ini, dia tidak boleh tidak boleh dipanjangkan. Wa ya'ti bisajdatis tsani kadzalik. Lalu dia melakukan sujud yang kedua sama seperti itu. Selesailah dia satu rakaat. Nanti rakaat kedua sama seperti itu. Nah, ketika rakaat kedua at-tasahud, masuklah dia kepada tasahud, tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat tsani. Summa yatasahhadu fi rakaatis tsani at-tasahudal ula, at-tasahudal awal. Kemudian dia tasahud pada rakaat kedua dengan tasahud yang pertama. Nah, tasahud yang pertama ini, tahiyat pertama ini hukumnya tidak rukun, bukan rukun, sunnah abad. Jadi kalau dia misalnya dari rakaat kedua, dari sujud kedua, lalu kemudian dia naik mau rakaat ketiga, lalu kemudian ketika dia mau rakaat ketiga udah berdiri lupa, iya ya, kok belum tahiyat awal. Lalu dia kemudian turun lagi untuk tahiyat awal, maka batallah sholatnya. Kenapa? Karena tahiyat awal itu bukan rukun. Jadi kalau misalnya di rakaat kedua tidak tahiyat, misalnya untuk sholat maghrib atau sholat yang 4 rakaat ya, kalau dia kemudian tidak tahiyat awal, nggak apa-apa, karena hukumnya dia bukan rukun. Hukumnya tidak rukun. Jadi misalnya imam nih, dia dari rakaat kedua naik dia ke rakaat ketiga nggak tahiyat, makmum jangan teriak-teriak subhanallah, jangan teriak-teriak subhanallah, itu biarin aja, nggak apa-apa. Nanti kalau dia teriak subhanallah nanti jadi kacau semua, karena itu dia tahiyatnya itu bukan rukun, dia sekedar sunnah abad. Nah kalau kemudian dia diteriakin tasbih subhanallah udah naik ke atas, kemudian dia turun, batal. Nah, karena berdiri rakaat itu hukumnya rukun, duduk tahiyat itu hukumnya sunnah. Yang rukun tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Itu kan sering kita bahas soal itu. Kemudian summa yusolli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Dalam tahiyat itu dia juga melaksanakan salawat kepada Nabi dan kepada keluarganya Nabi. Wa yadahu yadahul yumna ala fahzil yumna, meletakkan tangan yang kanan di atas paha yang kanan. Wa yaqbidu asabi'ul yumna ila musabbah, kemudian dia menggenggam jari-jarinya yang kanan kecuali telunjuk. Wala ba'sa bi irsalil ibham aidan, enggak apa-apa juga untuk membuka ibu jari. Jadi tangannya ibu jarinya begini pun ya enggak apa-apa gitu ya. Terus kemudian wa yusiru bi munabbahati yumnahu wahdahu inda qauli, kemudian dengan telunjuk yang kanannya dia memberi isyarat itu ketika ucapan illallah, la inda qaulihi la ilaha. Jadi dia itu bacanya asyhadu alla ilaha illallah, bukan ketika asyhadu alla la gitu ya, asyhadu alla itu enggak. Tapi seperti yang kita selama ini praktekkan, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dia menunjuknya itu dengan menunjuknya itu saat ada di kalimat illallah. Nah, terus sampai seperti itu, sampailah dia kemudian di akhir tahiyatnya, lalu dia mengucapkan salam, menengok salam yang ke kanan itu rukun, kemudian dia menengok salam yang kiri itu bukan rukun. Jadi rukun itu hanya di kanan, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan itu rukun. Kemudian ke kirinya enggak, bukan. Maksudnya misalkan terjadi ketika dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, langsung ketika ke kiri itu langsung batal, kentut gitu, langsung batal dia udah kentut misalnya gitu, ya sah dia, udah sah, karena yang ini ke kanan aja, ke kanan.
Nah, nengoknya itu ala wajib ini, ke arah pundak, Jadi assalamualaikum. Jadi arahnya ke assalamualaikum ini ke arah pundak. Assalamualaikum. Bukan ke assalamualaikum. Assalamualaikum begini gitu. Enggak, tapi ke arah pundak. Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Bukan ke sini gitu ya. Ke sini, ke arah pundak. Nah, itu ucapin salamnya. Nah, setelah itu selesailah dia sholat. Nah, itu secara singkat gerakan-gerakan penting di dalam sholat dan beberapa penjelasan penting di dalamnya.